Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Bentar. Oke. Halo, Fawas. Selamat berpuasa. Puasa nggak? Puasa. Oh. Kali aja puasanya ini. Melibur. Iya. Oke. Tapi tadi sahur kan? Kenapa? Tadi sahur kan? Sahur. Hmm. Oke. Oh iya. Ini libur ya, Mas Ian? Iya, masih libur. Masih libur ya? Sampai kapan? Sampai tanggal tanggal 5. Sampai tanggal 5. Lama. Kenapa orang-orang liburnya lama? Iya. Tapi berniat kemana nih kalau libur? Kalau libur di rumah aja kayaknya. Ada apa? Ada Apa? tugasnya soalnya. Oh, ada tugasnya. Jadi liburnya nggak tenang gitu ya? Iya. Oh, I see, I see. Oke. Kemarin kamu ngerjain lanjutannya ya? Iya. Hmm. Ada yang susah? Hmm, ada Kak. Mau dibahas dulu? Iya. Oke. Kamu coba searchkin dong. Tak. Aku pakai filter ya. Aku lagi mood pakai filter. Yang ini Kak. Oke. Input. Oke, gini. Ini ada beberapa hal yang perlu aku clearkan. Kalau input data yang dimasukkan oleh kita sebagai user itu namanya input kan. Kita pakai input buat masukin data. Nah, data hasil inputan itu bentuknya apa? Hmm, bentuknya string berarti. Benar, bentuknya string. Kalau yang ini harusnya ini masalahnya ini nggak ada pengubahan data. Contohnya kayak ini. Ini kan pengubahan data tuh ada INT atau STR. Nah, kalau misalnya nggak ada itunya, berarti dia tetap string gitu. Hmm, Terus yang ini berarti salah nih. Yang INT. Harusnya yang di ini mana? Hmm, berarti yang ini di sini. kicap. Terus, buat atau ini error benar. Terus kita cek yang di sini. Desimal sama bilangan bulat, tahu bedanya? Nah, 0,1 sama 1. Yang desimal kiri atau kanan? yang desimal itu yang kiri. Kecap. Yang kiri. Tanda komanya ya. Itu namanya desimal. Nah, kalau di Python, desimal itu pakai float namanya. Float. Nama, eh, oh ya, nama ininya. Kalau bilangan bulat kan integer. Kalau desimal itu float. Tulisannya. Panggilannya biasanya float. Gitu. Nah, di sini ada INT nih. Kalau INT, ada INT walaupun di sini koma, tapi INT berarti dia termasuk integer. Kenapa? Karena dia diubah.
ke bilangan bulat. Desimalnya nanti akan hilang nanti. Oh, Desimalnya akan secara otomatis hilang kalau ada yang nantinya. Oke. oh, Oke. Biar dari sini ada yang bertanya dulu. Terakhir, ini error. Tahu nggak kenapa error? oh, soalnya nggak ada kurungnya. Bukan. Yang res Eh, yang pertama, tebak. Ada sesuatu yang unik. oh, ada petiknya. Kejauh. Ada tanda petiknya. Kalau ada tanda petik, berarti dia termasuk string. Nah, oh ya, string. String kalau dikali dengan integer jadinya apa? Masih ingat? Kalau string sama integer itu, Jadinya string, string, string. Kemarin fawas dikali 3, berarti fawas, fawas, fawas. oh, apa, berarti ini dua 2414,3 itu ada 5 gitu ya Kak. Kecap, benar. Oke, dah. Insya Allah sudah. Kecap. Itu program. Kalau mau coba dulu, kasih waktu nggak apa-apa. Ya. Itu yang kapan ya? Yang, Ini yang minggu lalu. oh, yang konstruksi bersarang. Oke. Ya. Jadi selama 4 pertemuan ini gimana? Susah nggak Python? Ah, lumayan susah. Susah. Tapi dengan terbiasa sebenarnya gampang ya. Python tuh Iya. yang penting kamu paham konsepnya, udah jalan kemana-mana. Sama. Mm-mm.
Gaji per bulan. Ini sama kayak nomor 6 tak, Kak? Kamu run dulu. Oh, oke, nanti hilang soalnya. Em, mirip, mirip nggak mirip sih, lebih tepatnya. Kita coba lihat soalnya dulu yuk. Nah, di situ itu kan ada banyak jam kerja per minggu sama gaji per jam yang diinginkan. Nah, terus kita menilai alokasi budgetnya. Alokasi budgetnya itu gimana? Kayak dia kan kerjanya dalam satu minggu 40 jam nih. 40 jam. Terus gaji per jamnya yang dipinginkan 500. Berarti dalam satu minggu itu dapat berapa? 40 dikali Dikali 4, dikali tadi. Gaji per kali jam. mm, jam. Berarti Nih, 40 dikali 5, kali iya dikali 5. 500. Dari mana 500? Ya, yang aku bilang di sini. Kita lihat contoh sini. Nah, 40 dikali 500 kan? Karena banyak jam, gaji per jam. Berarti eh, gaji per minggunya yang didapatin adalah 40 dikali 500. Nah, sekarang eh, tim kita pengen ya nyari alokasi budgetnya dalam satu bulan. Dalam satu bulan aja, gitu. Nah, dalam satu bulan, kira-kira ada berapa minggu, Fawas? 2 bulan ada 4 minggu. Benar. Ada 4 minggu. Kalau satu minggu kita dapat 40 dikali 500, dalam satu bulan kita dapat berapa? Berarti 40 dikali 500 dikali kali 4. kecap. Sudah. Berarti di sini kita cari gaji per bulan. Tadi banyak jam dikali gaji dikali Dikali 4 4. jam. Kamu klik tab, kamu bisa kalau misalnya kayak gitu ada eh, rekomendasi variabel, kamu langsung tab aja. Oke. Bentar, bentar ya. Lupa Kenapa? kan apa yang kali, lupa. Kali bintang. Oh, kali bintang. Kali bintang. Oh, Tadi udah di run belum? Oh, udah. Soalnya
Jangan lupa di-run dulu. Terkadang kalau nggak di-run dia hilang. Oke. Sip, ganteng. Mm, sip. Oke, Oke. kita lanjutin dulu ya. Ada yang mau tanya dulu? Hmm, nggak ada. Oke, aku tutup dulu share screen-nya. Nah, tadi kita udah selesai nih dari basic-basic Python. Kemarin deh, minggu kemarin kita sudah menyelesaikan basic-basic Python. Nah, hari ini kita, nah, kok share screen apa ya? Oh, hari ini kita bakal belajar namanya perintah berkondisi. Perintah berkondisi. Apa sih perintah berkondisi? Gini, misalkan Fawas. Fawas lagi pergi ke kafe nih. Pergi ke kafe. Nah, kira-kira di sana ada apa aja? Kopi, apalagi? Apa, apa, eh, makanan? Makanan. Kopi atau makanan ya? Iya. Oke. Nah, kalau di komputer, kita nggak bisa nih kayak eh menginput semuanya. Aku maunya kopi, aku maunya makanan gitu. Secara langsung. Komputer tuh nggak bisa paham secara langsung gitu. Jadi kita perlu untuk menganalisis dulu. Nah, contohnya lain di sini. Kamu pernah belanja Shopee? Pernah dong. Nah, nah di Shopee itu kan kita masukin kata kunci dulu ya. Biasanya kamu nyari apa? Biasanya di Shopee Mm-mm. nyari nyari sepatu. Nah, sepatu ya. Oke. Nah, kamu masukin tuh sepatu di situ di Shopee. Nah, nanti munculnya apa? Nanti Rekomendasi. Mm-mm. rekomendasi sepatu. Nah, rekomendasi sepatu banyak ya model-modelnya. Kayak gitu. Nah, kalau komputer itu analisisnya gini. Dia pakai preferensi sepatu. Jadi kalau misalkan jawaban yang kamu masukin kayak user itu kita ya, kita sebagai pengguna. User itu pengguna. Nah, Fawas sebagai pengguna masukin ke Shopee, masukinnya sepatu gitu. Nah, dari jawaban Fawas itu sama Shopee itu dianalisis. Apakah jawabannya sepatu? Apakah jawabannya sepatu? Kalau iya, dia akan memunculkan rekomendasi sepatu. Kalau enggak,
ya dia nggak akan muncul rekomendasi sepatu gitu. Jadi konsepnya benar atau salah kayak gitu. Contoh lain kalau di kafe, apakah pelanggan memilih kopi? Kalau iya, dia harusnya memberikan kopi atau makanan. Kopi, Nah, kopi. Kalau tidak, bukan kopi, berarti dia akan diberikan makanan. benar. Dia akan diberikan makanan. Gitu konsepnya. Dari sini paham? Paham. Nah, tadi yang konsepnya apakah iya, apakah tidak, itu namanya true atau false. Biasanya true, false. Gitu. Nah, true sama false ini adalah tipe data baru. Namanya Boolean type. Boolean ini enggak, Boolean itu, ya Boolean sih, baru ini. Gitu. Tipe data Boolean itu isinya cuma true sama false aja. Gitu. Jadi kita sebenarnya bisa nulis true, false di Python secara langsung. Oke. Nah, contohnya kayak ini. Kalau misalnya, bentar ya. Kalau misalnya kita masukin ya. Kalau tadi kan logikanya true atau false. Terus dia melakukan tindakan tertentu. Nah, di sini, bentar. Di sini kalau misalnya kita punya, kemarin kita udah belajar lebih besar lebih kecil kan? Iya, Nah, yang lebih besar lebih kecil itu sebenarnya di komputer tuh bacanya true atau false datanya. Contohnya misalkan gini. Ketika kita masukin dalam persediaan misalkan 200, kemudian kita dibelinya itu adalah 90, maka harusnya di sini lebih true atau false. Lebih besar bentar. Di sini ada di toko lebih besar daripada di pesan. Nah, aku masukin di toko adalah 200, yang dibeli adalah 90. Kira-kira pernyataan ini benar atau salah? salah. 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 Oke, kita coba lihat. Oh, benar. Kan 200 lebih besar dari 90. Oh iya, Gitu. Kalau misalnya dibalik, ini dibalik, terus di sini 200, di sini 90, maka hasilnya false. Gitu. Jadi kayak kayak menentukan nih analisisnya di sini, menentukan apakah pernyataan ini benar. Kalau iya, dia akan jawab true. Kalau salah, berarti dia akan jawab false. Gitu. Dari sini paham? paham. Oke. Itu sih untuk true sama false. Nah, operator pembandingan itu ada banyak ya. Nggak cuma, kemarin kan kita belajar perkalian bagian sisa, bagian bulat, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, kalau tipologis itu ada ini, lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Kayak gitu. Nah, kalau yang sama dengan itu yang sama dengan dua kali ya. Yang tidak sama dengan itu pakai tanda pentung sama dengan. Nanti kita lihat contohnya. Oke, contohnya ini deh. Di sini itu ada variabel di toko, ini persediaan. Jadi kayak di sini tuh kayak kita bikin program, apakah persediaan makanan Fawas itu masih ada apa enggak gitu. Kalau misalkan persediaan Fawas itu lebih kecil daripada minimumnya, maka Fawas waktunya beli. Kalau tidak, kalau lebih dari pengiriman,
minimumnya, sorry, lebih besar dari minimumnya, maka dia akan tidak bukan waktunya beli kayak gitu. Nah, di sini minimumnya 50 nih. Minimumnya 50. Kemudian kita masukin inputnya. Kita masukin. Misalkan persediaan makananmu 100. Gue. Nah, maka dia akan bilang false. False ini berapa sih? Kenapa dia false? Kalau soalnya Yang ini. Kenapa dia false? Persediaan soal false. Hmm? kesediaan di toko itu lebih kecil daripada banyak minimumnya. Lebih kecil atau lebih besar? Ini 100, di sini 50. Itu yang lebih besar yang mana? Yang besar yang 100 Benar, yang besar yang 100. Berarti persediaan lebih besar dari lebih besar banyak dari minimumnya. minimum gitu. Jadi maka di sini keluarannya adalah false. Ini salah. Oke? Oke. Oke. Itu dulu sih untuk sekarang. Oh iya, satu lagi. Nah, di tadi kan ada yang lebih besar, lebih kecil, terus lebih besar sama dengan, tidak sama dengan. Nah, ekspresi logis itu bisa dipakai, eh, misalkan dua ekspresi logis itu bisa dipakai secara bersamaan. Contohnya ada and sama or. And itu ketika dua-duanya harus terpenuhi. Contoh, Fawaz makan dan Fawaz duduk gitu. Kalau misalnya aku bilang Fawaz tidur, Fawaz duduk. Itu benar apa enggak? Hmm, enggak apa itu Enggak, salah. benar. Itu salah. Terus kalau yang or itu paling tidak satu kondisi sederhana yang benar. Contoh, Fawaz tidur atau Fawaz makan. Saat ini Fawaz sedang tidur. Berarti jawabannya benar atau salah? Jawabannya salah berarti. Kenapa salah? Yang or atau Oh, itu sih. Soalnya ada ada pilihannya. ada pilihannya. Oke. Kalau yang or itu salah, paling tidak salah satu kondisi benar. Jadi kayak gini. Kalau Fawaz tidur atau Fawaz makan, berarti ketika Fawaz makan maupun Fawaz cuma tidur, itu eh, dianggap benar. Karena or. Kalau and, keduanya harus benar. Misalkan, Miss punya ini ya, X sama Y. Dua kondisi. Kalau and itu X sama Y-nya harus benar. Harus terjadi. Kalau or itu X sama Y-nya boleh terjadi, boleh enggak. Satu, ini enggak, X-nya terjadi, Y-nya enggak, atau X-nya enggak, Y-nya terjadi, atau keduanya terjadi. Gitu. Jadi lebih banyak kemungkinan. Bingung? Hmm, udah apa enggak terlalu bingung. Oke. Tapi itu sih untuk uh, codingan, untuk logikanya. Tuh. Nah, kita coba dulu kali ya. Kita coba kerjain dulu. Nanti aku bantu. Oke? Oke. Oke, kita coba share screen dulu.
Kita klik nomor satu. Eh, nomor satu di control structure. Kita udah masuk ke modul baru. Oke, tadi boolean itu isinya apa? Kemudian itu tadi isinya ada true sama false. Benar, terus sama false. Sip, berarti ini benar. Itu Ini salah. Kenapa? Karena bukan true sama false. sama ini. Oke, coba. Sip. Oke. Nah, ini operator sih. Kalau N, kita pakai N. Hmm, Jangan takut salah. Oke. Nah, ini ngetik lagi. Semangat. Oke, good job. Jadi bisa ya ada dua ini. Kamu lanjutin dulu. Oke, good job. Nah, kita perbaiki masalah dalam program. Oke, di sini kita diminta untuk membuat deteksi password. Jadi, apakah passwordnya sudah tepat?
dengan yang dimasukkan user gitu. Passwordnya adalah Kate Smith. Kemudian password yang ini itu adalah yang dimasukkan ke user, oleh user, sorry, atau oleh pengguna, oleh kita secara manual gitu. Nah, pertanyaannya di sini ada yang masalah nih, ada yang error. Kamu run dulu. Embed input. Berarti di situ salahnya. Kurang apa? Kurang Kurang tanda, tanda kurung. nope, bukan. Oh, Logis. Ini buat analisisnya. Kalau biasanya kalau password itu kayak gimana? Apakah dia sama atau lebih besar atau lebih kecil? kalau password itu sama, Sama kecil. Berarti kalau di sini password sama dengan switch sama store. dengan Mm-mm. Sama dengan dua kali kecil. Habis itu coba run. Oke. Ah, ternyata belum oh, muncul di sini. Berarti ya, kita harus tambahin tambahin login. login yang atas. Login yang di bawah itu buat hasil analisisnya. Udah benar belum passwordnya gitu. Jadi yang dimasukin di situ adalah variabel. Oh, Variabel oke. variabel oke. Good job. Sip. Kurang sesuatu yang simple. Oh, itu apa? Kurang koma. Oh, benar. Good job. Sip. Coba masukin sembarang. Nggak harus sama. Oh, Nanti dia akan jawabannya false. Oke, lanjut. Oke, di sini masih ada yang salah. Coba kamu run dulu. Coba kamu run. Nah, bad input. tapi Itu kurang analisa logisnya. Lebih besar sama dengan atau gimana? ini kurang Mm-mm. kurang sama dengan. Good job. Oke, sip. Nah, sekarang kita lihat soalnya dulu. Itu masih pasti error. Soalnya, pelanggan Sarah ingin membeli kue coklat. Pesanannya adalah paling populer di antara pelanggan Swiss Stories.
Program ini harus mengenal pesanan yang paling populer, tetapi sekarang tidak terjadi. Nah, apa pesanan yang paling populer apa namanya? Kue? Yang populer kue coklat. Benar, kue coklat. Berarti kue dan coklat ya. Iya. Nah, di sini berarti logikanya dan atau dan or atau. Kalau tadi Hmm, itu berarti Kak hmm, dan berarti. dan benar pakai N. Soalnya kue sama coklat itu harus berbarengan, harus harus jadi satu. Makanya di situ pakai N. Oke, Jabaran. Sip, next level. Nah, kita kembali dulu yuk. Aku mau jelasin sesuatu dulu lagi. Oke, aku tutup dulu ya share screen-nya. Iya. Tadi kita udah belajar untuk logikanya. Aku ngapain tadi? Sebentar. Tadi kita udah belajar logikanya. Sekarang kita belajar aplikasi untuk logikanya, yaitu pakai if else. Sini agak sedikit rumit, tapi nggak apa-apa. Kita coba dulu. Nanti kalau kamu bingung, after class mau nanya, boleh. Oke? Nah, untuk if else ini eh mirip sama yang tadi, tapi kayak yang aku ceritain di contoh di Shopee, yang mana kita masukin nih input datanya. Kita masukin input datanya dulu, baru kita analisis apakah dia sama kayak sepatu. Apakah dia pelanggan minta sepatu? Kalau iya, maka munculnya sepatu. Kalau enggak, dia akan munculnya lainnya, gitu. Oke? Kalau di Python, penulisan itu pakai if dan else. Bentar. If sama else di sini. Nah, oke, aku kasih contoh ya. Misalkan, misalkan jawaban user. User itu pakai input ya. Masukkan barang impian. Misalkan gini. Ini di user masukin barang impian dia. Nah, dari sini kita cari apakah user atau data yang dimasukkan tadi sama dengan misalkan tadi sepatu. Oke, sama dengan ini ya. Nah, kita pakai logika yang tadi. Nah, kalau iya, dia akan muncul muncul apa harusnya? Muncul true. Ke apa? Kalau iya berarti munculnya true. True. Sip. Tetapi kalau misal di Shopee, Kalau di Shopee munculnya nanti sepatu. kecil, munculnya sepatu. Maka dia akan print sepatu. Kalau tidak, else, dia akan muncul print baju misalkan. Gitu. Nah, jadi ketika kita run, kita tulis misalkan aku pengen makanan. Kalau makanan, dia harusnya outputnya adalah baju. Karena dia bukan sepatu.
Logika yang pertama itu salah. Jadi dia dilewati. Langsung ke baju. Gitu. Kalau di sini aku masukin sepatu, dia akan muncul sepatu. Mm-mm. Oke, coba lagi. Misalkan di sini ada sepatu, misalkan ini aku ganti dengan makanan. Makanan misalkan, jangan deh. Kita lagi puasa. Salah-salah, jangan makanan. Eh, apa ya? Wisata, wisata. Misalkan di sini Malang. Nah, terus L sini, misalkan kalau dia nggak minta wisata, coba tulis coba lagi, misalkan. Nah, ketika di sini aku masukin apa ya, villa. Kira-kira yang keluarannya apa? Luar, Yang dicetak apa? Malang atau coba lagi? hmm, coba lagi. Benar. Coba lagi. Sip. Kalau aku masukin wisata, Nanti hasilnya Malang. benar. Kecap. Nah, itu adalah if sama else. Gitu. Nah, sekarang if sama else ini bisa ditumpuk-tumpuk apa enggak, Kak? Bisa. Jadi, ini ya, ciri-cirinya untuk if sama else itu gini. If itu bisa berdiri sendiri. Misalkan, kalau misalnya aku masukin wisata, dia akan muncul Malang. Kalau enggak, bukan wisata, misalkan bumi, dia akan munculnya nggak ada. Karena di sini nggak ada else-nya. Gitu. If itu bisa berdiri sendiri. Kalau eh, bisa berdiri sendiri atau bisa berpasangan dengan else. Gitu. Pasangan kayak yang tadi. Gitu. Nah, tapi else itu bisa berdiri sendiri apa nggak? Nggak bisa. Else itu nggak bisa berdiri sendiri. Else gini aja nggak bisa. Karena dia butuh logikanya. Gitu. Dia akan error. Bad input. Terus apa lagi ya? Oh ya, satu lagi. Yaitu if. If itu bisa ditumpuk-tumpuk apa nggak? Bisa. Contohnya kayak gini. Kalau misalnya usernya dia mintanya selain wisata makanan, kok makan makanan ya? Kayak, apa ya? Villa, villa, villa. Jangan makanan, bukan. Batu. Oke, terus misalkan lagi if user sama dengan apa ya? Kasih ide dong. Laut. Kalau laut itu gimana? Hmm, ah, Sendang biru. Tendang biru. Oke. Biru. Aduh, salah nulis. Nah, jadi ketika kita masukin misalkan laut, dia akan muncul apa? Munculnya nanti sendang biru. Sedang biru. Kalau misalkan muncul kita nulis villa, eh villa dia akan muncul. Batu. mm Kalau misalnya kita masukin yang lain, misalkan bumi, dia akan muncul apa? Akhirnya nggak ada. Benar, nggak ada. Kecap. Nah, itu if sama else. Dari sini paham? Paham. Oke. Oh iya, sama satu lagi. If sama else itu bisa pakai and sama or ya. Mirip sama yang tadi. Oke? Oke, kita coba dulu aja. Waktunya cukup-cukup. Kamu share screen dulu, kita coba sedapetnya. Nomor 2.
Nomor dua, di situ ada dua jawaban salah. Hmm. Dan semua perintah. Dah, yang lain benar. Ini ini apa kata? Kosong. Kenapa? Oh, Yang tab. oh tab. Oh ya, lupa. Tab. Jadi, if itu harus di bawahnya tab ya. Oke. Jadi kayak menunjukkan bahwa print itu masuk ke perintahnya if. Good job. Lanjut. Sip, semakin cepat. Nah, ini benarkan program di atas. Oke, programnya coba run dulu. Lupa bilang. Coba run dulu. Nah, bad input. Kurang sesuatu tuh. Terus Kurang itu titik. oh, oh, kurang titik dua. Benar, kurang titik dua. Di sini. Good job. Coba kamu run. Masih bad input, berarti kurang titik. Dan ini kurang titik dua. Good job. Oke, coba run lagi. Coba kamu masukin. Ya. Nah, harusnya benar apa salah ini? Beda Oh, kan? berarti Di kalau sini ini lagi. berarti salah. Mm-mm. Nah, berarti logikanya salah. Berarti sama dengan. Sama Good job. Oke. Kamu good ya? Centang.
Oke. Selanjutnya kamu coba ya nanti di rumah. Aku aku Oke, sudah upload bantuannya. Aku udah upload bantuannya dan materinya di Drive. Sisanya kamu nanti bisa lihat, oke? oke. Oke, aku tutup dulu share screen-nya. Nah, jadi hari ini kita belajar apa tadi? Belajar tentang boolean, Boleh ya? Lagi. ah, logik Login, oke. Apalagi? sama Yang barusan. If, if sama else. good job. If sama else. Sip. Nah, oke. Nah, izin saya skin dulu ya. Di sini yang aku dulu bilang, kan ada nih. Di sini ada materinya nih. Materi kita sama ini. Kamu bisa, oh, denied ya? Astaga, sorry. Nanti aku ubah dulu drive-nya. Di situ kamu nanti bisa buka, ada dua, materials sama solution. Nah, di sana solution itu buat bantuan kamu kalau misalnya kamu udah mentok ya, itu Iya, kamu boleh ngelihat itu. Oke? oke. Aku aku benerin dulu. Kadang aku lupa. Nah, ini dia material dan solution. Nanti aku lengkapi lagi. Dan untuk kartu koin, karena kamu hari ini materi peraturan kelas, hadir tepat waktu, dan tidak terlambat sama sekali. Dan terakhir itu berpartisipasi, aku bakal kasih kamu 30 poin. Gitu. Minggu kemarin udah aku kasih ini belum? Yang 4 kali berturut-turut. Oh, belum ya? Iya, masih belum. Oke. Nah, aku kasih tambahan karena berturut-turut hingga 4 pertemuan. Kicap. Makasih, Oke. Kak. Sama-sama. Memang tugasku. Oke. Di sini, di solution itu ini ya. Nah, mungkin ada beberapa hal, oh, yang 3 belum masukin, tapi nanti akan kulengkapi lagi. Oke? Oke. Oke, dari sini ada yang mau tanya dulu? Nggak ada. Kalau nggak ada, udah sih. Malah hujan nggak? Malang kemarin kemarin sore hujan. Kemarin sore hujan, tapi nggak tiap hari hujan ya? Ya, tiap hari sih ini. Oh, tiap hari? Iya, hari Minggu lalu. Oh, di Blitar tuh nggak hujan tau. Aku bingung. Nah, Malang emang beda sih. Iya. Oke, nanti deh kapan-kapan. eh ini lagi. Oke, dari sini terima kasih sudah hadir di kelas hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan di jam yang sama. Bye-bye. Awas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Sama-sama.